mental dari Pak Prabowo ini adalah mental pemberani, tegas, dan dia adalah seorang tentara sejati. Dan tadi jangan dilupakan bahwa seorang tentara dia tidak bisa hanya pintar di atas kertas atau berteori berperang, tapi dia harus berperang. Dia menguasai medan, melakukan langsung, bahkan kena tembak kan begitu. Ketahui oleh Pak Anies, segala macam teori apapun ditanyakan Pak Anies, dia pasti bisa jawab dengan ilustrasi kata-kata yang jawabannya cukup menarik sehingga orang berkesan bahwa dia orang hebat. Pintar bermain kata-kata, semua jawabannya enak didengar dan sangat menjanjikan. Iya. Dan tentunya saya rasa kenyamanan hidup itu nggak ada yang namanya ibu kota gitu. Makanya teori yang akan dilakukan Pak Anies itu benar semua. Tetapi kan apakah teori itu bisa langsung dipraktekkan secara masif? Kalau orang-orang pintar yang terlalu banyak teori, untuk banyak eksekusi itu membutuhkan waktu sangat panjang. Nah inilah yang menyebabkan orang pintar dalam teori belum tentu pintar dalam praktek. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai kembali dengan Mr. Puisi. Tapi sebelumnya saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi, kita kembali membahas beberapa hal yang masih tercecer soal debat perdana capres yang tampaknya ini juga menarik kalau kita bahas bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Anies ya. Saat ini topik kita adalah persoalan polusi di Jakarta yang ditanyakan oleh Pak Prabowo dan dijawab dengan oleh Pak Anies, tapi ini juga menjadi pertanyaan, Anies menyalahkan angin. Nah ini kira-kira seperti apa Mr. Puisi? Ya ini artinya sebuah perdebatan, bukan perdebatan politik. Jadi perdebatan antara kedua calon presiden, di mana pengetahuan kedua calon presiden ini sangat berbeda. Kalau Pak Anies belajar ilmu pengetahuan sebagai dosen, banyak belajar dari data-data dan statistik. Kalau Pak Prabowo ini orang lapangan, prajurit ya, berjuang dari pangkat rendah, ikut berperang, mempunyai pengalaman perang yang luar biasa. Artinya mental dari Pak Prabowo ini adalah mental pemberani, tegas, dan dia adalah seorang tentara sejati. Dan tadi jangan dilupakan bahwa seorang tentara dia tidak bisa hanya pintar di atas kertas atau berteori berperang, tapi dia harus berperang. Dia menguasai medan, melakukan langsung, bahkan kena tembak kan begitu. Tetapi yang uniknya Pak Prabowo ini selain dia ahli perang dan ahli geopolitik lain, mereka tuh ternyata membaca buku, ribuan buku udah dibaca. Nah, pengetahuan ini kemungkinan banyak masalah hukum, masalah geopolitik, masalah angkatan perang dan lain-lain. Dan juga banyak masalah-masalah ekonomi yang dia pelajari. Ya apalagi beliau kan bagawan ekonomi gitu. Ya, lawannya adalah Bapak Anies yang merupakan kutu buku juga. Karena dia merupakan akademisi yang boleh dikatakan semua apa yang dikatakan semua dengan data. Tetapi kadang-kadang semua data yang ada ini belum tentu dibenarkan di lapangan. Karena kan teori memang banyak teori yang diketahui oleh Pak Anies. Segala macam teori apapun ditanyakan Pak Anies, dia pasti bisa jawab dengan ilustrasi kata-kata yang jawabannya cukup menarik sehingga orang berkesan bahwa dia orang hebat. Pintar bermain kata-kata, semua jawabannya enak didengar dan sangat menjanjikan. Dan tentunya seorang praktisi yang sebagai dosen dan lain-lain itu teorinya luar biasa, tetapi prakteknya nanti yang sebetulnya agak sulit. Ya, itu yang
sering menjadi adagium, termasuk saya terus terang saja saya berapa kali pernah kuliah di kampus tapi ada yang nggak saya selesaikan gitu. Saya melihat teman-teman yang pintar berteori tapi dalam konteks misalnya praktik mungkin berbeda gitu. Nah, contohnya, Ya. saya kan seorang sarjana teknik di Universitas Sakti. Ya. Saya orangnya otak biasa-biasa saja, tetapi punya otak dagang. Kemudian teman saya yang luar biasa, jeniusnya, Cerdas lah. cerdas, Secara akademis mungkin juga. akademis dan teori akademis, luar biasa hebatnya. Pada saat terjun di dunia usaha, mereka sampai hari ini merupakan orang pintar yang tidak bisa membuat Mengeksekusi dalam konteks bisnis. sesuatu bisnis yang sehingga dia menjadi orang hebat. Nah, kita yang orang biasa-biasa saja, tetapi punya wawasan yang luas bidang ekonomi dan punya banyak teman. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa orang yang mempunyai gagasan luas, secara teoritis luar biasa hebatnya, pada saat di lapangan tidak mampu mengeksekusi, tidak mampu melaksanakan program kerja yang dibuat sendiri. Nah, inilah yang kemungkinan terjadi pada Anies. Anies Di Jakarta dalam konteks polusi ini yang ditanyakan oleh Pak Prabowo. Nah, mungkin saya sedikit sedikit saja. Pak Anies waktu dia jadi gubernur DKI. Teori yang untuk bisa mengurangi banjir itu adalah pelebaran sungai. Tetapi Pak Anies dengan teori yang luar biasa, teori itu tidak salah, benar. Mereka akan membuat ribuan biopori. Air masuk ke, kata dia air harus masuk ke tanah gitu. Kemungkinan ini bisa benar, biopori ini bisa benar membuat redanya hujan itu apabila dilakukan di pegunungan atau di dataran agak tinggi. Ya, karena ada penyerapan air di sana. Karena di sini dia buat biopori 3 meter sudah air di bawahnya, bagaimana dia menyerap air? Karena apa? Permukaan tanah di Jakarta sudah lebih rendah dari permukaan air laut. Air laut, ya, sudah intrusi air laut semakin parah berarti. Teori biopori itu tidak salah. Penerapannya tidak bisa di Jakarta. Jadi penerapannya juga butuh konteks yang tepat atau lokasi yang tepat kan begitu. Itulah saya bilang teori ini belum tentu benar apabila dipraktekkan. Nah, itu mungkin juga yang menjadi pemahaman dari Pak Prabowo ketika dalam debat beberapa hari lalu, debat perdana, Pak Prabowo menanyakan soal Anies tidak melakukan apa-apa atau gagal mengatasi polusi di Jakarta. Padahal anggaran DKI Jakarta besar, kata Pak Prabowo sekitar 80 triliun, tapi Pak Anies nggak bisa berbuat apa-apa untuk mengurangi polusi. Nah, ini pernyataan yang cukup menohok dari seorang Prabowo. Dan memang Jakarta kan beberapa waktu lalu viral juga soal kualitas udara kan. Bahkan sempat beredar juga Pak Jokowi sampai batuk-batuk, apakah karena itu juga gitu kan. Dan belum lagi masyarakat yang tinggal di sana, saya nggak bisa membayangkan, saya yang tinggal di Bali membayangkan Jakarta sedemikian parah macet, ditambah polusi, ditambah banjir kalau sekarang seperti musim hujan. Nah, saya rasa kenyamanan hidup itu nggak ada yang namanya ibu kota gitu. Ya, makanya teori apa yang dilakukan Pak Anies itu benar semua. Tetapi kan apakah teori itu bisa langsung dipraktekkan secara masif? Contohnya memang seluruh bus-bus akan elektrik. Berapa sih jumlah bus di Jakarta? Dibandingkan mungkin juga dengan jumlah kendaraan pribadi yang masih belum elektrikal kan begitu. Malah waktu itu Pak Anies pernah ada teori bahwa waktu itu pemerintah akan memberikan subsidi untuk mobil listrik. Ya. Pak Anies kurang setuju. Nah, kenapa harus diberikan subsidi? Karena itu dibeli orang kaya. Tujuannya subsidi untuk mobil itu tujuannya adalah membuat massal. Mobil itu entah orang kaya, orang tidak kaya, membuat akhirnya dipaksakan massal listrik, kemudian tidak ada lagi mobil-mobil yang dengan bahan bakar fosil ya, sehingga kualitas udara atau polusi bisa ditekan. Itu juga pernah. Tetapi sekarang teorinya sudah bagus. Setelah ditanyakan oleh Pak Prabowo masalah polusi di Jakarta, Pak Anies bilang akan melakukan seluruh mobil Pemda seluruhnya dengan mobil listrik. Ini kan tidak mencukupi. Nah, teori inilah kalau kita terapkan di lapangan tidak akan mungkin terjadi. Nah, itu artinya jangan sampai nanti seandainya ya Pak Anies menjadi presiden, semua kebijakan teori di lapangan terbengkalai. Karena contoh kita lihat Pak Jokowi kenapa bisa
melakukan pembangunan infrastruktur secara pasti. Ya. Karena dia meneruskan apa yang dibuat oleh Pak Harto, kemudian meneruskan apa yang setelah didesain oleh Pak SBY. Nah, Pak SBY itu mendesain misalnya jalan tol di suatu tempat gitu ya. Kalau ada presiden yang terlalu banyak teori, nanti oke, kita akan bikin jalan tol, kita bikin ulang studinya, bikin ulang AMDAL tadi. Inilah menyebabkan pembangunan itu tidak bisa cepat seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi, desain sudah ada, AMDAL sudah ada, eksekusi. Nah, kalau orang-orang pinter yang terlalu banyak teori, untuk mengeksekusi itu membutuhkan waktu sangat panjang. Nah, inilah yang menyebabkan orang pinter dalam teori belum tentu pinter dalam praktek. Tentunya memang ini harus kita uji nanti. Nah, yang menarik tadi yang soal bagaimana Anies menyalahkan angin dan ditanggapi juga oleh Pak Prabowo, kan katanya Anies bahwa polusi itu tidak hanya datang dari dalam Jakarta. Ketika diukur dengan alat pengukur polusi, ketika tidak ada faktor eksternal, katanya stagnan. Tapi ketika ada angin atau ada apa dari luar Jakarta yang membawa polutan, itu katanya naik tingkat polusi udaranya. Nah, ditanggapi oleh Pak Prabowo, ya susah kalau kita menyalahkan angin, bisa dari mana saja, dan pemerintahan tidak mungkin perlu ada pemerintahan kalau gitu, kalau gampang menyalahkan angin, menyalahkan hujan. Nah, ini seperti apa, Mr. Puji? Nah, inilah saya bilang teori yang dipelajari Pak Anies tidak salah, benar, itu benar. Tetapi janganlah menyalahkan angin. Angin akan terjadi, artinya statistik angin itu besok akan dari Bogor datang ke Jakarta, kemudian dari Jakarta akan lari ke Jawa Barat. Nah, itu kan statistik yang ada. Nah, kalau itu kita jadikan patokan, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengurangi polusi di Jakarta. Tentunya kalau Pak Anies berlian bahwa APBD yang 80 triliun, mungkin 30% diberikan aset-aset tanah telantar di Jakarta. Tanah-tanah telantar itu dijadikan hutan semuanya. Contohnya di Singapura, aset pemerintah di suatu tempat emang itu sengaja dihutankan dan tidak boleh dibangun seumur hidup. Jangan sampai nanti setelah membeli aset menjadi dihutankan, kemudian ada orang pengusaha mungkin approach pemerintah dikasih aja bikin, bukan itu semacam kayak undang-undang ataupun perda yang tanah itu dibeli untuk dijadikan hutan selamanya. Nah, kalau ini dilakukan di DKI, kemudian diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini, nyatanya Indonesia akan tetap menyumbangkan hutan yang bisa mengurangi polusi seluruh dunia. Ya, termasuk dalam konteks pengurangan efek emisi gas rumah kaca, kan hutan-hutan di Indonesia ini perlu untuk mengurangi dampak pemanasan global. Ya, demikian juga apa yang dikatakan Pak Anies, apabila IKN itu terjadi, bahwa kota Jakarta akan lebih panas lagi. Nah, ini tumben teorinya agak meleset sedikit. Karena beliau mungkin tidak mengerti bahwa ibu kota IKN itu dibangun di atas tanaman industri, bukan hutan lindung atau bukan hutan alam. Kemudian tanaman industri ini yang dimiliki oleh swasta, yang advantage value-nya untuk pemerintah ini sangat kecil. Untuk ditelantarkan sekian lama, pohon tinggi-tinggi tidak juga diproduksi. Nah, inilah akan dirubah menjadi IKN, di mana 35% akan menjadi bangunan, 65% akan menjadi hutan alam. Nah, mungkin nanti akan jadi hutan lindung. Kita lihat nursery yang ada sekarang dibuat jutaan pohon yang ada sedang dibibit ini, itu akan ditanamkan di seluruh kawasan IKN. Nah, kalau ini yang terjadi, justru Indonesia akan membantu dunia untuk mengurangi polusi. Ya, sebenarnya kan dengan publik juga bisa melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Anies di Jakarta. Tapi setidaknya ada dua citra mungkin atau dua hal yang penting yang
dicatat oleh publik atau dianggap menjadi hal yang negatif oleh publik di diri Pak Anies. Satu, soal label Bapak Politik Identitas Indonesia. Nah, ketika Pilkada DKI Jakarta ya dianggap begitu keras persoalan politik identitas dan dianggap Anies menang karena itu. Ya, walaupun itu bisa kita berdebatkan. Nah, yang kedua tadi yang Mr. Puisi singgung bahwa publik ini menilai Anies itu jago teori tapi minim dalam aksi atau karya. Istilah Inggrisnya NATO, not action talk only, ya, itu yang sering netizen pasca debat kemarin kata-kata itu muncul di medsos, baik di grup-grup PA. Kalau orang Bali bilang munyi-munyi dogen lah, artinya hanya bicara-bicara saja, atau bahasa kasar orang Bali bilang bungut-bungut dogen atau mulut-mulut saja gitu. Itu, nah, dua citra itu yang melekat kepada Pak Anies. Bagaimana kira-kira itu bisa dijawab? Apakah bisa dijawab sekarang atau memang sebenarnya khususnya soal pertanyaan kedua itu memang membutuhkan fakta, data, memang karya nyata seorang Anies di Jakarta? Nah itu sayang sekali Pak Anies ini mendapatkan cawapres yang orang politikus, agamis, ya. Nah ini coba kalau misalnya Pak Anies itu waktu itu Pak Mahfud MD, cawapresnya mungkin akan lebih bagus. Karena apa? Kalau Caimin ini kan seorang politikus yang sangat masyarakat, dan juga orangnya baik hati, humoris. Ini nanti akhirnya memang tidak mampu membantu Pak Anies menjadi pada saat menjadi presiden. Karena apa? Caimin ini kan pengetahuan mengenai pembangunan, mengenai ekonomi gitu misalnya menjadi soal gitu, dan itu sangat kurang, sehingga pasangan ini kurang pas. Pak Anies kuat agama, Caimin kuat juga dibilang agama. Nah, ketika ini digabungkan, memang tidak akan membuat pasangan ini menjadi luar biasa ya Pak. Nah, kecuali misalnya Pak Anies itu mempunyai pasangan Pak Mahfud MD, atau mungkin mempunyai pasangan misalnya Kang Emil. Nah, mungkin ada kombinasi baik. Ya, apalagi dengan track record Kang Emil ya, Kang Emil Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat kan nanti kan tadi dilihat track recordnya, artinya dilihat kerja-kerja nyatanya. Karena tadi kelemahan Anies di mata publik adalah dia pintar berteori tapi minim aksi itu. Nah itu. Nah kalau itu yang terjadi mungkin Pak Amin itu dia memang banyak teori, eksekusinya wakil presidennya. Nah kalau kita lihat Pak Ganjar, ini sebetulnya pasangan yang cukup bagus. Lebih ideal lah mungkin. Lebih ideal. Pak Ganjar itu pengalamannya di eksekutif, 10 tahun. Ya pernah di legislatif juga di DPR RI. Dan waktu itu kalau nggak salah pernah satu era atau satu periode dengan Pak Mahfud juga kan? Kemudian, di DPR RI. Wakil presiden adalah Pak Mahfud yang ahli bidang hukum. Nah ini kombinasinya cukup baik. Tetapi kesalahannya kemarin ketika pasangan ini sangat mengkritik Pak Jokowi ya, menyerang habis-habisan, membabi buta gitu. Membabi buta, mungkin konsultan politiknya agak miss sedikit. Nah sehingga menyebabkan elektabilitas Pak Ganjar sangat menurun. Ini sangat dirugikan. Sedangkan tinggal 60 hari ya, apa bisa mengembalikan. Nah sekarang narasinya kita lihat bahwa semua tokoh-tokoh PPD itu mengerem. Tidak melakukan serangan lagi. Kayaknya mereka istilahnya sudah mulai insyaf lah, atau kembali ingin mengastitusikan diri kepada Jokowi. Mungkin bukti yang paling nyata adalah menurut saya adalah ketika Ganjar ke IKN. Nah itu menurut saya sebagai sebuah strategi untuk rebound, mengembalikan citra Ganjar dan PDIP yang selama ini dianggap menyerang Jokowi atau berseberangan. Dengan kehadiran Ganjar di IKN seolah-olah menunjukkan bahwa kami loh masih Jokowi gitu. Itu mungkin pesan yang ingin disampaikan ke publik gitu. Memang itu yang distrategikan oleh timnya Pak Ganjar. Ternyata kan yang tadinya terpuruk dia sekarang mulai rebound lagi. Dan dalam debat kemarin juga itu juga artinya
mengasosiasikan dengan Jokowi walaupun tidak secara eksplisit disampaikan. Nah, itu dalam program-programnya juga sebenarnya terlihat gitu. Ya, makanya kalau Pak Ganjar strateginya cukup baik dalam 2 bulan ini, kemungkinan kalau terjadi putaran kedua ya Pak Ganjar akan melawan Pak Prabowo. Ya. Jadi Ganjar Prabowo bisa ke putaran kedua. Kemungkinan itu. Ya, oke. Mr. Puisi, kita akan lihat seperti apa nanti perkembangan, tapi terakhir mungkin sedikit saja bagaimana Mr. Puisi mungkin memotret nanti kemungkinan di debat kedua. Ini kan debat pertama sudah cukup bagus ya, walaupun Anda masih plus minus. Debat kedua nanti cawapres ya kalau salah. Masih capres kalau tidak salah, masih capres. Masih capres. Ya, masih capres. Sebetulnya ya, dalam debat itu tidak ada orang yang menanyakan misalnya gini. Kalau Anda menjadi presiden, ya, di mana dunia pun memprediksi bahwa di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara kelima maju di dunia. Ya. Coba ditanyakan kepada calon presiden, bagaimana caranya Anda untuk menjadikan Indonesia di 2045 itu menjadi negara maju? Negara ekonomi. Caranya? Kalau caranya seperti yang 5 tahun yang lalu, Indonesia stagnan, paling banyak pertumbuhannya 5-4%. 5%. Kalau untuk menjadi negara maju kan syarat minimal pertumbuhan ekonomi kan 7%. 7%. Nah, Pak Ganjar sendiri kan sudah menargetkan 7%. Tapi kan oke Ganjar menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%, tapi kan detail aksi-aksi atau strategi atau program atau apa indikator-indikator untuk mencapai 7% itu kan tidak pernah jelas tergambarkan secara gamblang. Ini yang kita lihat analisa semua dari perdebatan itu ya Pak Ganjar sudah mencanangkan 7%. Tapi dari Pak Ganjar belum menginformasikan bagaimana caranya. 7%. Ya sebenarnya kan semua ini bukan kepada apa yang dijanjikan, tapi bagaimana cara untuk eksekusi janji, dan ketika pun sudah ada cara, apakah bisa konsisten dilakukan atau juga apakah bisa efektif terimplementasikan, itu pertanyaannya. Kemudian kita lihat Pak Anies belum merencanakan berapa persen, saya lihat belum dengar. Tetapi apabila Pak Anies justru sepakat untuk memajukan Indonesia menjadi negara maju tahun 45, mereka juga harus membuat perencanaan bagaimana caranya. Tetapi yang unik, narasi ataupun program yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini yang memungkinkan Indonesia akan menjadi negara maju, seperti apa yang telah diinformasikan program-program yang terus didengung-dengung oleh Pak Prabowo. Oke. Nah, itu kita bahas Mr. Puisi, menarik. Mungkin topik berikutnya karena debat perdana sudah, debat kedua ini tanggal 22 Desember. Nanti kita akan bahas persiapan debat kedua, termasuk topik yang menarik di sana adalah mengusung tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, investasi. Nah, ini kaitannya juga dengan konteks tadi bagaimana Indonesia menjadi negara maju keluar dari middle income trap country. Nah, ini kita bahas 7%, mungkinkah dan apa ukuran-ukuran mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Oke, kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, sebelum saya akhiri, kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga share, like, dan komen konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.